Perkenalkan, nama saya Eli Fikri Ladistari. Saya dari IKI Budi Utomo Malang, prodi Sejarah Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asimilasi dan pengertian akulturasi. Pengertian asimilasi adalah suatu kondisi di mana terjadi pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan asimilasi adalah proses interaksi sosial dalam kurun waktu yang lama antara dua masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Prosesnya yaitu kedua masyarakat tersebut melakukan berbagai usaha untuk mengurangi perbedaan, baik perorangan maupun kelompok, dengan mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama. Itu menurut pengertian saya tentang asimilasi. Dan faktor pendorong asimilasi yaitu: 1. Adanya sikap toleransi dalam diri setiap individu. Nah, kita harus mempunyai sikap toleransi kepada setiap manusia. Tidak boleh mempunyai sifat yang egois, seperti mengutamakan kepribadian diri kita sendiri. Dan macam-macam contoh pengertian toleransi yaitu toleransi agama, toleransi politik, dan toleransi kebudayaan. Adapun faktor pendorong asimilasi yang kedua yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu adanya sikap menghormati dan menghargai orang lain dan kebudayaan yang berbeda. Faktor pendorong asimilasi yang keempat yaitu adanya sikap terbuka dari kelompok terbuka dari dalam masyarakat. Yang kelima yaitu adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Itu faktor pendorong asimilasi menurut saya. Dan saya akan menjelaskan faktor penghambat asimilasi, yaitu pertama, masih ada kelompok masyarakat minoritas yang menutup diri atau terisolasi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan kemajuan di berbagai bidang. Biasanya ini orang yang berada dalam pelosok desa atau orang yang sudah lanjut usia karena faktor ekonomi atau pengetahuan terbatas. Dan masyarakat tersebut kurang pengertian dari pemerintah, beda dengan orang-orang yang berada pada kota. Yaitu adanya prasangka buruk dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok baru yang datang ke lingkungannya. Seperti ada suatu kelompok yang datang ke lingkungan kita, itu kebanyakan orang-orang itu berprasangka buruk bahwa kelompok yang baru itu membawa pengaruh buruk atau membawa
kedua, pengaruh jelek kepada kita. Dan tidak bisa menghargai kelompok yang baru datang. Saya akan menjelaskan juga contoh asimilasi. Pertama yaitu kebiasaan dalam menggunakan sendok atau garpu untuk makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, jarang sekali yang kita jumpai bahwa sekarang masyarakat Indonesia itu makan menggunakan jari-jari. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu sekarang makan memakai garpu atau sendok. Nah, padahal ya menurut Islam memakan pakai tangan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, awalnya kebiasaan ini ditiru oleh kaum elit Indonesia dari masyarakat Eropa. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sendok atau garpu untuk makan. Contoh asimilasi yang kedua yaitu musik dangdut yang digemari oleh banyak masyarakat Indonesia juga merupakan kebudayaan masyarakat dengan musik India. Contoh asimilasi yang ketiga, umat Islam menggunakan baju koko karena dianggap sebagai pakaian baju muslim. Baju koko tersebut merupakan kebudayaan masyarakat Tiongkok pada zaman dahulu. Itu menurut saya penjelasan asimilasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penjelasan akulturasi. Penjelasan akulturasi yaitu penyatuan dua kebudayaan yang berbeda sehingga dapat kemiripan antara kedua budayaan tersebut, namun tidak menghilangkan ciri khas dari budayaan itu masing-masing. Faktor pendukung akulturasi yaitu tidak ada hambatan geografis. Misalnya daerah yang sulit dijangkau seperti daerah-daerah pelosok yang berada di tepi pantai atau yang berada di dekat gunung-gunung. Yang kedua yaitu kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang lama. Jadi misalnya kita berada di suatu daerah, terus ada kebudayaan yang baru itu datang ke lingkungan kita, namun kebudayaan yang baru itu memberi manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan unsur budaya terhadap kebudayaan sebelumnya. Yang keempat, adanya toleransi terhadap datangnya budaya baru. Jadi kalau ada kebudayaan baru yang datang di masyarakat atau di lingkungan kita, itu bisa saling menerima, tidak menghina ataupun menjelek-jelekan kebudayaan tersebut, meskipun kebudayaan yang baru itu tidak merasa kurang cocok dengan diri kita sendiri. Faktor penghambat akulturasi yaitu 1. Menilai perbedaan kultural secara negatif. Yang kedua, melanggar adat kebiasaan kultural di mana setiap kebudayaan atau kultur memiliki aturan tersendiri. Yang ketiga, mengabaikan perbedaan kebudayaan yang dimiliki individu maupun kelompok seperti nilai, sikap, dan kepercayaan. Nah, ini berarti tidak memiliki sifat toleransi. Contoh akulturasi yaitu 1. Akulturasi budaya seperti Grebeg Sudiro adalah contoh akulturasi budaya Jawa. Kedua,
Akulturasi budaya Islam, seni bangunan pada masjid seperti menara dan makam. Akulturasi yang ketiga yaitu bidang kesenian. Seni kereta Singobarong merupakan wujud akulturasi budaya Tionghoa. Yang keempat, contoh akulturasi kuliner seperti kue lapis dan perkedel merupakan akulturasi budaya Belanda dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini juga masih belajar. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.